dia secara mekanikal, yang dikontrol secara elektronik. Sampai ISC. Ini baca nang ISC ini. Ya untuk diagramnya, oh didik tronton bodi siji. Jadi kok kamu suruh dari mana mana? Apa? Ini apa ini? Nah, kata apa? Di mana? sengaja mas. Dokumen jumlah. Sengaja. Nah, jadi perubahan generasi yang dulu sampai sekarang. Generasi pertama kali keluar untuk model throttle body yang di Mitsubishi modelnya seperti ini Pak. Masih pakai kabel gas, sensornya ada TPS, aktuatornya ada ISC, sama seperti punya Avanza. Ya, tapi nanti yang di sini ada satu lagi, itu untuk kontrol berdasarkan temperatur secara mekanikal. Nanti dalamnya ada namanya VIAP. VIAP itu apa? Nanti kita bahas. Terus generasi yang kedua, bentuknya ya hampir kayak gini, hampir mirip. Anggap aja ini lah. Ini tetap sama, ada ISC, ada TPS. Tambahannya cuman untuk dalamnya nanti ada namanya flip di dalam dulu. Yang ketiga sekarang modelnya seperti ini Pak. Berarti idealnya semua motor ya mas? Ya, idenya sudah pakai motor. Ya, tidak ada setelan lagi. Dia sudah mengatur otomatis. Kalau yang ini masih ada penyetelan, sini puter-puter gobeng. Ya. Speed adjusting screw. Cuman kalau di FI tidak ada tidak ada mixture adjusting screw. Orang kayak kan Imas ya. Imas Idle mixture. Nah, dari semua sistem di sini tadi Pak, ya, yang dikontrol secara elektronik hanya ya, idle speed control ini Pak. Ya, cuman idle speed control ini bentuknya pakai stepper motor. Kalau punya Avanza itu sebenarnya tak lihat itu stepper, ya, cuman kabelnya nyempak. Tapi lebih gampangnya nyebutnya itu ISC. Panggilan ISC itu speed control. Pengaruhnya kemana Pak? Biasanya kalau ISC rusak, yang pasti idenya tidak tercapai. idle tidak tercapai, terus ngayun. Terus kalau di AC drop mati. atau ngayun, di AC mati. Itu termasuk penyakit untuk. Ya, konstruksinya seperti ini. Jadi kita bahas. Terus komponen di dalam tadi yang saya singgung untuk dengan temperatur ada namanya VIAP. VIAP ini fast idle air valve, ya, fungsinya untuk menambah jumlah udara ketika temperatur masih dingin. Berarti arahnya kemana Pak? idle Pemanasan supaya lebih cepat. Nah, kalau jenengan perhatikan mobil-mobil dulu, kalau ada mesin 4A FE itu mobil Corolla, begitu starter cebreng, RPM gimana? Naik dulu kan? Ya enggak cuma yang dulu ya, sekarang pun Avanza sama 1500. Turunnya kan lama Pak. Ya, turunnya di situ kan dia berpengaruh dengan temperatur. Nah kalau di Mitsubishi dulu sistemnya masih pakai mekanikal seperti ini, berdasarkan mengandalkan mekanikal lah, tidak secara elektronik. Kalau untuk yang tambahannya ini dia pakai VIAP. Ketika temperaturnya di bawah 50 derajat dia masih buka, 50 derajat dia akan turun 20 derajat ke atas. Terus ada fixas yang tadi ada sas itu speed adjusting screw fixed, ini yang fix. Terus ada throttle valve. Berikutnya ada stepper motor. Stepper motor dia hanya motor tapi pergerakannya dia pergantian medan magnet saja. Kalau motor kan kasih plus sama min muter. Kalau ini enggak, step by step. Ya, geraknya lilitannya dalam satu stepper ini ada 4 lilitan.
Tukang dinamo kurung tahu bisa pun dandan iki Pak. Mending ganti. Jadi bisa dikatakan kalau jenengan beli mobil lama tahun di bawah tahun 2000 atau yang masih model-model seperti ini, beli ISC paling mahal itu ISC nya Mitsubishi. Itu Pak. ISC nya paling mahal itu punya Mitsubishi. Karena kalau jenengan sekarang punya Avanza berapa sih Pak? Ori-orinya paling 700 gitu seket ya. Ya. Kalau punya Mitsubishi 700 seket, aku agentur copotan. Mak barunya sekitar 2 juta. Stepper motor. Fungsinya ada 3. Yang pertama penstabil putaran idle sebagai idle up, yang ketiga sebagai dashboard. Nah, dari ketiga fungsi ini kira-kira jenengan yang belum paham yang mana? Kalau penstabil idle pastinya yang ngatur idle. Dashboard ketika ada AC beban. Dashboard itu. Enggak cuma AC ya, tapi beban elektrikal, power steering. Ya itu dia melakukan idle up. Yang ketiga dashboard system. Di sistem karburator kalau jenengan pernah pelajari ada sistem dashboard. Fungsinya untuk apa itu Pak? Mencegah throttle menutup secara mendadak. Kalau di Karburator. Nah, kalau di sini pun sama Pak. Dashboard itu ya, di situ keterangannya pada saat akselerasi ECU memerintahkan stepper motor membuka penuh dan pada deselerasi ECU memerintahkan stepper motor menutup secara bertahap. Kalau di karburator untuk dashboardnya biasanya menganggo vakum, jadi ditahan dan skepnya orang langsung gelap. Ya, tapi kalau diinjeksi sing nahan skepnya orang apa? Jadi begitu jenengan gas, cuy, dia langsung skep langsung nutup. Nah, untuk mencegah supaya penurunan RPM tidak langsung drop, ya ada namanya ISC, idle speed control. Contohnya tadi stepper. Pada saat akselerasi untuk membantu udara lebih cepat masuk, dia dibuka. Nah, tapi pada saat deselerasi dia ditutup tapi perlahan, supaya apa? Udaranya tidak langsung secara cut off. Jadi RPM-nya tetap stabil, orang langsung lihat. Nah, itu Pak. Itu dashboard. Sama lah. Jadi jenengane injeksi awal mulanya dengan karburator, tetap sistem karburator yang konvensional dirubah ke elektrik. Jadi semua sistem yang ada di karburator itu ada di sini. Nah, kayak tadi akselerasi pump. Nah, ini grafik untuk ya sama ini. Ada kontrol idle speed kayak kontrol valve atau kontrol servo. Jadi dari semua komponen idle speed yang dikontrol secara elektronik oleh ECU hanya ISC. Ya, ini kebetulan yang tipe stepper motor. Kayak punya Avanza kalau jangan perhatikan kan hanya ada ISC sama setelannya ada berapa? Ada Pak. Ada namanya Fixas ya. Wolu karbon L. Ya. Ya, itu namanya Fixas. Di sini pun sama Fixasnya ada. Nah, ini ya. Nyetelkan langsung naring. Ya kalau punya Mitsubishi yang lama ini maka ada Fixas, ada SAS sendiri-sendiri. Ini untuk yang lain-lainnya ada ya, ada flip. Nah, komponen dari stepper motor di dalamnya hanya dik, oke. Nah, jeronya mengenai Pak, stepper. Kalau ISC saya belum pernah buka ISC punya. Jadi ada magnet tetap sama ada magnet yang dirubah-rubah. Nah, jadi hanya permainan dan magnet. Muter dia bisa buka atau nutup. Ini kan bisa mudut, ngaruh bisa mengkerut. Ini stepper motor. Jadi contohnya mudut. Kengepolan kayak gini. Cara Pak Satyo rapi ke motor kengepolan. Kalau yang sudah model ET
ECTV seperti ini sudah semuanya diserahkan pada ini semua Pak. Jadi ECU mikirnya hanya satu kontrol sekarang ini saja. Ya untuk sensor, ya untuk aktuator. Jadi sebenarnya ketika mobil hidup idle kira-kira bukanya segini apa bukan Pak? Boleh kan dimodif. Sebenarnya ketika mobil hidup Pak itu atau kunci kotak kalau bukanya itu tidak segini, tapi agak nutup lagi. Ya tujuannya di seperti ini, limp home ini posisi limp home ini. Ya untuk ketika terjadi trouble Pak. Ketika terjadi trouble paling enggak mobil itu masih bisa hidup, RPM-nya lebih tinggi daripada idle. Nah kalau lebih tinggi dari idle kan paling enggak buat jalan minggir itu masih aman dan cepat. Ini posisi ketika di on kan jangan. Ini besok pas ngecek dengan tajipakan di on ini kan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau step-stepnya nggak usah dipikirin, nggak usah dihafalin. Yang penting satu stepnya 15 derajat, maksimum stepnya 120, kecepatannya 125 step per detik. Jadi buka nutup stepper itu dari buka penuh sampai tutup penuh tidak ada 1 detik. Nah, paling kita nanti pengecekannya di resitan 28 sama sampai 33 ohm. Sama mungkin mau dikasih tegangan juga berapa watt. Ini DC motor yang lama. Ini yang ETV tadi kita bahas. Oke. Nah, pengecekannya grafiknya seperti ini Pak. Yang hampir sama lah kayak punya Avanza. Kalau punya Avanza kan ngeceknya tegangan apa tahanan ya. Pin 1, 2, pin 3 sama pin 4. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nanti lanjut ini kalau nggak ada yang ditanyakan. Nah, berarti kurang takut istirahatnya kapan Pak? Itu. Gimana Pak? Pak Kurniawan? Nanti bisa kita cek lah. Ibu kayaknya mungkin. Salah. Wah, gimana ya? Ngopi. Ya, maksud. Oke, yuk langsung gue pantang.